Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan hedonic test. Dulu ketika di kelas, Anda telah menyelesaikan beberapa tahapan dari perhitungan hedonic test, yaitu yang pertama kemarin Anda membuat tabel seperti ini, kemudian melengkapi tabelnya, lalu setelah itu Anda menghitung ada menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat sampel, jumlah kuadrat panelis, jumlah kuadrat total, dan jumlah kuadrat error, dan seterusnya. Lalu Anda juga sudah melakukan perhitungan untuk uji coba lanjutan untuk di MRT ya. Kemarin terakhir itu Anda telah melakukan uji coba di MRT untuk langkah keempat, yaitu menghitung RP. Kemudian hasil RP-nya sudah Anda tuliskan dalam tabel ini untuk sigma P2, sigma P3, sigma P4, dan sigma P5 sudah ada RP-nya di sini. Setelah itu langkah terakhir adalah mengurutkan sampel berdasar rata yang terbesar. Mengurutkan sampel berdasar rata terbesar ini dilihatnya dari tabel perhitungan hedonik yang awal ya. Jadi Anda lihat ratanya di sini diurutkan dari yang paling besar. Ini ada 5,7, 5,5, 3,791 dan seterusnya, sehingga kemudian Anda tuliskan urutannya sampel terbesar terkecil seperti ini. Yang paling kiri adalah rata terbesar, paling kanan rata terkecil. Nama sampelnya dituliskan di sini. Nah, terakhir sebelum ada kondisi pandemik COVID yang memaksa kita belajar dari rumah, kita sudah menyelesaikan perhitungan hedonik sampai dengan langkah 5. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah langkah 5 akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Selanjutnya, langkah ke-6 adalah menghitung selisih antar sampel. Jadi Anda sudah punya sampel A, B, C, D, dan E. Supaya tidak bolak-balik, saya letakkan di sini ya, sampel A, B, C, D, E dengan sampel A dengan rata paling besar dan sampel E yang ratanya paling kecil. Nah, kita akan menghitung rata antar sampel. Ini mirip dengan ketika Anda melakukan perhitungan uji lanjut dengan LSD ya. Jadi sampelnya A, B, C, D, E, maka selisih antar sampel itu adalah yang pertama kita kerjakan dulu dari grupnya A minus B. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu dari grupnya A minus C, dan selanjutnya A min D, A min E. Grup sampel A sudah selesai, sekarang kita ulangi lagi dari grup sampel B. B min C, kemudian ada B min D dan B min E. Setelah grup sampel B selesai, kita lanjutkan lagi dengan grup sampel C, yaitu ada C min D dan C min E. Lalu sekarang grup sampel D, D min E. Oke, dengan cara ini semua sampel sudah kita hitung selisihnya, mulai dari sampel A sampai dengan sampel D. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lanjutkan menghitung di sini. Saya contohkan dulu. A min B sama dengan, kita lihat di sini A min B berarti 5,750 dikurangi 5,583. Hasilnya 0,167. Kita lanjutkan perhitungan A min C dengan langkah yang sama, berarti kalau A min C 5,750 dikurangi 3,791. Kita kerjakan dulu dari A min B sampai dengan yang paling bawah D min E. Videonya saya percepat. Nah, ini adalah hasil perhitungan untuk menghitung selisih antar sampel mulai dari A min B, A min C, dan seterusnya sampai dengan D min E. Nah, selanjutnya langkah ketujuh adalah membandingkan selisih antar sampel dengan RP. Nah, tadi kita sudah menghitung selisih antar sampel, yaitu hasilnya A min B 0,167, A min C 1,959, dan seterusnya. Ini kita masukkan ke dalam rangkuman di sini.
Jadi ini saya tuliskan hasilnya ya, A min B 0,167, A min C 1,959 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan RP. Yang menjadi pertanyaan adalah RP ini kan ada banyak sekali. Tidak cuma satu data RP. Ada RP pada P sama dengan 2, RP pada P sama dengan 3, RP pada P sama dengan 4, dan RP pada P sama dengan 5. RP mana yang akan kita gunakan? Nah, kita lihat dulu dari definisi P atau sigma P yang sudah saya jelaskan pada pertemuan ketika kita di kelas dulu. Dari A ke B, kita urutkan ya, sampelnya A, B, C, D, E. A ke B, A, B, berarti ini adalah sigma P-nya 2. Oke, maka 0,167 ini kita bandingkan dengan sigma P2, yaitu RP pada sigma P2 adalah 1,107. Nah, kemudian berikutnya A ke C, A, B, C, berarti sigma P3. Untuk sigma P3, RP-nya 1,141. Oke, next selanjutnya A ke D, A, B, C, D, sigma P-nya ada 4. Sigma P4 itu RP-nya 1,177. Yang terakhir A ke E, A, B, C, D, E, sigma P-nya 5. Untuk sigma P5, RP-nya adalah 1,200. Nah, dengan cara yang sama kita lanjutkan mencari RP untuk semua sampel ini. Videonya saya percepat ya. Nah, jadi inilah data RP mulai dari sampel A ke B sampai dengan sampel D ke E. Nah, langkah selanjutnya kita bandingkan antara selisih antar sampel ini dengan RP. Maksudnya adalah lebih besar atau lebih kecil. Kita kerjakan dulu yang AB. 0,167 dengan 1,097, berarti ini lebih kecil. 1,95 dengan 1,141, ini lebih besar. Sekarang berikutnya 2,00 dengan 1,17, ini lebih besar. 3,62 dengan 1,2 lebih besar. Kita lanjutkan untuk yang lain. Videonya saya percepat. Kemudian dari hasil ini kita konversi menjadi kata-kata. A min B lebih kecil. Lebih kecil itu kemarin tidak beda nyata. Ini saya singkat saja TBN. A min C lebih besar, berarti beda nyata atau beda sangat nyata. Ingat kemarin kapan disebut beda nyata? Jika mempunyai bintang 1. Kapan disebut beda sangat nyata? Jika dia mempunyai bintang 2. Ingat ya hafalan ini ya, ini kan sudah pelajaran ketika kita bertemu di kelas. Nah, sehingga kemarin Anda melakukan perhitungan hedonik ini dapat bintang 2, berarti bukan beda nyata tapi beda sangat nyata. Nah, berarti A min C ini lebih besar, artinya BSN. Saya selesaikan dulu, untuk yang lain videonya saya percepat. Oke, ini adalah kesimpulan dari perbandingan selisih antar sampel. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan. Kita buat tabel 2 kolom, dan karena sampelnya ada 5 berarti barisnya ada 6 ya. Kolom yang pertama adalah nama sampel, kolom yang kedua adalah rata. Anda urutkan sampel ini berdasarkan dari atas A, B, C, D, E. Nah, kita kembali lagi ke sampel yang ini, A, B, C, D, E, berarti Garuda, Sukro, Panda, Biasa, Gajah. Nilai ratanya berarti yang di bawah ini kita masukkan di tabel kesimpulan ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke hasil perhitungan sebelumnya, yaitu Anda mendapat rata antar sampel A min B sampai D min E. Di sini sudah diketahui apakah dia berbeda nyata atau tidak. Nah, kesimpulan ini akan saya copy ke sini. Oke, sekarang kita mulai perhitungan untuk menentukan superscript dari setiap sampel ini. Kita mulai dulu dari langkah pertama. Langkah pertama adalah beri huruf A kecil pada sampel A besar. Artinya di sini saya kasih huruf A kecil. Nah, langkah kedua, A dan B tidak berbeda nyata. Supaya A dan B ini tidak berbeda nyata, jika sampel A saya beri A kecil, supaya tidak berbeda nyata, maka sampel B saya beri A kecil. Ya, jadi ini adalah
beri A pada sampel B. Sekarang langkah ketiga. A dan C berbeda sangat nyata. A dan C berbeda sangat nyata. Sehingga kalau sampel A saya beri A kecil, maka supaya berbeda, sampel C saya beri huruf B. Oke, jadi langkah ketiga, beri B kecil pada sampel C besar. Langkah keempat. A dan D berbeda sangat nyata. A dan D berbeda sangat nyata. Sehingga kalau sampel A saya beri A supaya berbeda sangat nyata, sampel D diberi apa? Oh, B bisa. C bisa tidak? C juga masih bisa kan? Berarti saya tulis di sini opsinya ada 2, B dan C. Oke, karena masih ada 2 opsi, langkah keempat belum bisa kita tentukan. Dicoret dulu di sini. Ya, sekarang langkah kelima. A dan E beda sangat nyata. A dan E ini berbeda sangat nyata. Supaya sampel A disebut A, kalau berbeda sangat nyata, berarti sampel E disebut bisa B, bisa C, bisa D. Opsinya kita tulis dulu semua. Berarti belum bisa ditentukan. Sekarang langkah keenam. B dan C berbeda sangat nyata. B dan C berbeda sangat nyata. Cocok ya? Gak ada yang perlu kita revisi. Langkah ketujuh. B dan D berbeda sangat nyata. Berarti karena sampel B disebut A supaya berbeda, sampel D bisa B, bisa C, bisa. Ini belum bisa diputuskan. Langkah ke-8. B dan E berbeda sangat nyata. B dan E berbeda sangat nyata. Kalau ini A berarti di sini bisa B, bisa C, bisa D, belum bisa diputuskan juga. Sekarang langkah 9. C dan D tidak berbeda. Supaya C dan D ini tidak berbeda, kalau C disebut B, maka sampel B tentu kita kasih huruf B. Jadi langkah 9 ini adalah kita beri huruf B kecil pada sampel D besar. Ya, sekarang langkah 10. C dan E berbeda sangat nyata. C dan E berbeda sangat nyata. Kalau C disebut B supaya berbeda, berarti sampel E ini kita sebut C. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah beri nilai C pada sampel E. Langkah terakhir, D dan E berbeda sangat nyata. Kita cek D dan E apakah berbeda sangat nyata? Oke, berbeda. Berarti ini sudah cocok. Sehingga kemudian hasil perhitungan kita adalah untuk superscriptnya adalah A, B, B, C. Nah, ini adalah kesimpulan dengan menggunakan tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dengan menggunakan kata-kata. Tabel sebelumnya saya copy ke sini, sekarang kita akan menyimpulkan dengan menggunakan kata-kata. Kita simpulkan dulu dari sampel yang pertama, yaitu Garuda. Kemarin ketika diuji hedonik ini, yang kita uji adalah tingkat kerenyahan antar sampel. Jadi sekarang kita menyimpulkan berdasarkan tingkat kerenyahan antar sampel. Tingkat kerenyahan kacang merek Garuda kita bandingkan dengan sukro A dengan A, berarti tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata dengan sukro. Kemudian Anda bandingkan Garuda dengan Panda, A dengan B, berbeda. Berarti ini tetapi berbeda sangat nyata dengan kacang merek Panda, biasa, dan gajah. Oke, ini kita sudah membandingkan sampel Garuda dengan sampel yang lain. Sekarang yang kedua, kita bandingkan sampel sukro dengan yang lain. Tingkat kerenyahan kacang sukro, bandingkan sukro dengan Panda, berbeda ya, berarti tingkat kerenyahan sukro berbeda sangat nyata dengan Panda, biasa, dan gajah. 3. Kita sekarang membandingkan sampel Panda dengan yang lain. Tingkat kerenyahan kacang merek Panda dengan biasa itu kan B dengan B, berarti tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata dengan biasa, tetapi beda sangat nyata dengan sampel gajah. Sekarang kita bandingkan untuk sampel biasa. Sampel biasa ini berarti pembandingnya tinggal dengan bawahnya saja, yaitu dengan sampel gajah. Tingkat kerenyahan kacang merek biasa
B dengan C ya, B dengan C berarti beda sangat nyata dengan sampel gajah. Oke, demikian bisa kita simpulkan dari perhitungan hedonik ini. Oke, semoga video tutorial ini dapat membantu pemahaman Anda untuk melakukan perhitungan pada praktek hedonic test. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.